recognized undisputed lightweight champion of the world, Devin the Dream Haney. Setelah meraih kemenangan mutlak atas Kambosos pada laga Minggu 5 Juni kemarin, ini menjadikan Devin Haney sebagai petinju termuda yang mampu menggabungkan semua sabuk juara di kelas ringan saat usianya masih 23 tahun. Selain itu, Haney juga mencatatkan dirinya sebagai petinju ke-8 yang mampu meraih semua sabuk juara. Petinju yang dijuluki The Dream itu memang sudah menguasai pertandingan sejak ronde pertama. Tak heran saat diumumkan Haney yang keluar sebagai pemenangnya. Ada hal yang menarik di laga kemarin dan menjadi perhatian penggemar tinju Indonesia, yakni ketika Haney mengucapkan kalimat takbir setelah meraih kemenangan itu. Apa yang ia lakukan persis seperti Khabib Nurmagomedov di UFC. The eighth fighter in the four-belt era to become the undisputed champion of the world. How does that sound? Alhamdulillah, all praise due to Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. So I want to say Alhamdulillah, God gave me everything. Alhamdulillah, I know you got me. Meski laga ini berlangsung di negara Kambosos, yakni di Australia, namun Haney yang jauh lebih muda dari Kambosos tetap saja ia percaya diri. Bahkan Haney tak sedikit pun mengalami kesalahan. Malahan sejak ronde pertama, Haney dapat mendominasi pertandingan. Padahal sebelum laga, banyak yang beranggapan di laga ini Kambosos yang akan keluar sebagai pemenangnya. Hal itu tak lepas dari ketenangan dan kedewasaan seorang Kambosos yang sudah berusia 28 tahun. Karena kita tahu, kemenangan atas Teofimo Lopez di laga sebelumnya, kunci utama kemenangan Kambosos yakni karena ia tenang. Dan mimbar olahraga juga sudah pernah membahas kehebatan petinju keturunan Sparta itu. Linknya ada di bawah deskripsi. Dan di laga kemarin, Haney juga diprediksi seperti Teofimo Lopez, di mana usia mereka yang masih sangat muda jelas akan mempengaruhi ketenangan saat di atas ring. Terlebih, laga ini berlangsung di markas musuhnya, jelas akan berdampak pada psikis dan ketenangannya. Namun apa yang terjadi? Semua prediksi dan ramalan hancur seketika. Malahan di laga kemarin, Kambosos lah yang terlihat seperti tidak tenang. Bahkan beberapa kali ia mengalami kesalahan yang berujung pada kehilangan poin. Sangat disayangkan, padahal laga ini berlangsung di negaranya sendiri. Dan Kambosos yang kemarin sangat berbeda dengan Kambosos sebelumnya ketika saat ia melawan Teofimo Lopez, di mana di laga itu Kambosos seperti layaknya pejuang Sparta yang menggila. Bahkan di laga itu keduanya sampai bercucuran darah. Dari saking brutalnya laga itu hingga kedua petinju sama-sama terkanvaskan. Bahkan Eddie Hearn selaku promotor laga itu sangat memuji keduanya setelah mereka memberikan tontonan yang luar biasa. Dan sangat disayangkan di laga kemarin Kambosos seperti tak berkutik. Salah satu faktor hilangnya daya juang Kambosos yakni siapa yang ia lawan. Karena Haney termasuk petinju yang sangat berhati-hati. Ia terbilang petinju yang hanya rajin mengumpulkan poin. Dan itu sangat berbeda dengan gaya Teofimo Lopez. Maka tak heran di laga kemarin yang dihadiri oleh puluhan ribu warga Australia itu mengecapnya sebagai laga yang sangat membosankan. Bahkan penggemar tinju dunia tidak menginginkan laga rematch ini terjadi. Karena mereka tahu endingnya akan sama. Tak terkecuali Kambosos. Jelas atas kekalahan inilah Kambosos menginginkan untuk laga rematch. Sayangnya, Bob Arum selaku promotor Devin Haney menginginkan bahwa laga selanjutnya yakni melawan Lomachenko.
Bagaimana tanggapan kalian tentang laga selanjutnya Smart Fighter? Lebih seru melawan siapa di laga nanti? Kambosos atau Lomachenko? Atau nama lain yang jauh lebih menarik lagi seperti Davis Tank? Boleh Anda komen di bawah ini. Sebenarnya melawan Davis Tank jauh lebih menarik lagi. Meski Hane saat ini sudah berstatus sebagai raja di kelas ringan, namun sepertinya status raja itu belum 100% layak untuk disematkan padanya jika Hane belum berhasil mengalahkan Davis. Walaupun Davis saat ini hanya sebatas pemegang sabuk WBA reguler saja, namun keberadaan Davis di kelas ringan ini sangat diperhitungkan. Jelas laga antara Hane melawan Davis adalah bentuk pembuktian siapa yang sebenarnya raja di kelas para raja ini. Selain di kelas welter yang banyak diisi oleh para bintang tinju, tentu di kelas ringan ini juga bertaburan para bintang muda seperti Ryan Garcia, Davis Tank, Lomachenko, Teofimo Lopez, Romero, dan masih banyak lainnya. Bahkan Ryan Garcia sebenarnya sudah menanti siapa pemenangnya di laga kemarin karena ia sangat ingin menantang pemenang dari Kambosos melawan Hane. Namun apa daya, semua itu ada di tangan Bob Arum. Dan hanya saja saat ini belum ada rilis resmi di antara mereka. Yang jelas penggemar tinju sangat menanti laga selanjutnya di kelas ringan ini. Rodriguez trying to weather the storm. He's come to fight this guy, and it's impossible. Look at this. Wow! This is classic. Rapid fire combination in the midsection of Sosa by Lomachenko. Doing the matador there. Another right hand. Uppercut misses. Lopez needs to put his hands up. And he's down. Bir sol koşu daha geldi. Üçüncü roundun bitmesine daha zaman var. Kurtulabilecek mi? Ve bir sol koşu. I was Mariaga, I would actually throw that right hand to the body as opposed to Charles Constantine. Junior national titles over 200 amateur wins. Hard right hand that landed and shook Duno. Garcia able to land that right now. He's down. He goes. I'm going to sit right here in this neutral corner. You come to me. Look at this. Romo waving him in. Wide right hand from Mariaga. Wow. How did he weather that? Another one. And a hook. And down he